Semoga cepat sembuh ya. Dalam sembuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Puasa, alhamdulillah. Sudah pada cuci tangan semua? Udah, Bu. Baik. Ada yang ingat kita minggu lalu belajar tentang apa? Puasa. Puasa itu ada berapa? Ada 2. Apa aja? Puasa sunnah dan puasa wajib. Puasa wajib apa aja, Fatur? Puasa Ramadan, Bu. Dan puasa qadha. Pada lalu Nazar. Kafarat. Ya. Selanjutnya puasa sunnah. Apa aja? Sedekah. Senin Kamis. Kamis. Kerja. Apa, Alis? Sampai Februari. Lupa. Fatur apa puasa sunnah? Selain Senin Kamis. Puasa Daud. Daun lalu. Puasa Zulhijjah, Bu. Zulhijjah. Puasa ini yang jauh. Ya, banyak ya puasa sunnah. Sudah diterapkan? Belum semua, Bu. Belum semua. Nah, sudah diterapkan ya. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan apa hikmah dari kurban dan akikah dengan benar. Langsung saja kita masuk ke materi. Sudah baca bukunya tadi malam? Sudah, Bu. Sudah. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, sebelum kita masuk materi, coba perhatikan gambar berikut. Kalian amati dahulu gambarnya. Ibu kasih waktu selama 1 menit. Nanti Ibu tanya. Ya. Sudah? Sudah. Coba Ibu tanya. Fatur, itu gambar tentang apa, Fatur? Itu gambar tentang prosesi pemotongan hewan kurban, Bu. Hewan kurban. Itu ada hewannya apa aja, Alis? Sapi dan kambing atau domba itu. Nah, betul sekali. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu kurban. Apa itu kurban? Kurban adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak. Apa aja binatang ternak itu? Yang pertama, unta, sapi, kambing atau biri-biri. Nah, tujuan kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Nah, hari tasyrik itu tanggal berapa saja? 11, 12, 13, 13 Zulhijjah. Oke, bentar ya, pintar semua ini. Ada yang tahu sejarah kurban itu bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Kan katanya udah pada baca semua. Ada yang bisa menjelaskan? Anaknya Nabi Ibrahim, Bu. Ngapa ya Nabi Ibrahim? Ini Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi bahwasanya harus menyembelih salah satu anaknya bernama Nabi Ismail. Ya, lalu Nabi Ismail menerima. Katanya, gak apa-apa ayah, sembelih saja karena itu bentuk ketakwaan ayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah ketika Nabi Ismail akan disembelih, Allah Didampingi Nabi Ismailnya dengan sama domba, dengan kambing atau biri-biri atau domba ya. Nah, dari peristiwa tersebut
terjadilah yang namanya kurban. Dan selanjutnya adalah tentang kurban, yaitu terdapat pada surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Bunyinya bagaimana? Atur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ya, Sadaqallahul Azim. Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan penghormatan kepada Allah. Jadi sudah jelas ya perintah untuk berkurban. Ada ayat Al-Qur'annya dan ada hadisnya. Selanjutnya syarat-syarat kurban. Ada 6. Yang pertama, harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, atau biri-biri. Jadi nggak boleh ya, walaupun ayam itu binatang ternak itu nggak boleh dikurbanin ya. Selanjutnya unta itu berumur 5 tahun, sapi berumur 2 tahun, kambing dan biri-biri berumur 2 tahun pula. Jadi kalau yang kambing atau sapi yang berumur jadi kurban kasihan ya. Selanjutnya binatang yang dijadikan kurban tidak boleh cacat. Nah, mentang-mentang harga sapinya mahal nih atau harganya mahal, ya udah kurbannya yang pincang-pincang lebih murah, itu tidak boleh ya, harus sempurna. Tidak boleh ada yang cacat sedikit pun. Selanjutnya, kapan waktu pelaksanaan kurban? Yaitu kurban hanya boleh dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, sejak usai sholat Idul Adha hingga hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Selanjutnya, bagaimana cara menyembelih hewan kurban? Yang pertama, penyembelihan harus orang Islam, jadi nggak boleh orang Kristen, orang Yahudi, orang yang di luar agama Islam nggak boleh menyembelih ya. Nah, khusus kurban, sunnah menyembelih adalah yang berkurban sendiri. Jadi misal nih fatur berkurban, nah yang menyembelih itu sunnahnya fatur sendiri. Tapi kalau fatur tidak bisa menyembelih sendiri, maka boleh dilakukan dengan orang lain ya. Selanjutnya, alat untuk menyembelih harus benda tajam, jangan yang tumpul. Kalau tumpul dia akan menyakiti hewannya ya. Dan memotong 2 urat yang ada di kiri kanan leher agar lekas matinya. Tetapi jangan sampai putus lehernya, itu hukumnya makruh. Jadi ketika kalian menyembelih hewan kurban ya, nah itu jangan sampai putus kepalanya dari lehernya, tapi di urat nadinya yang di kiri dan di kanan. Binatang yang disembelih hendaklah digulingkan ke sebelah kiri tulang rusuknya agar mudah saat penyembelihan. Sebelah kiri ya, digulingkannya. Dan hewan yang disembelih disunahkan dihadapkan ke arah kiblat. Jadi hewannya digulingkan ke sebelah kiri dan disunahkan dihadapkan ke arah kiblat. Lalu orang yang menyembelih disunahkan membaca bismillah, sholawat, takbir dan doa. Selanjutnya, siapa saja orang yang berhak menerima kurban? Yang pertama, orang-orang fakir miskin. Tujuannya apa? Untuk mencukupi kebutuhan mereka. Ya. Selanjutnya diberikan kepada kerabat untuk menyambung silaturahmi. Dan yang ketiga, diberikan oleh tetangga sebagai bantuan dan 1/3-nya itu dimakan sendiri dan keluarga. Jadi ketika kalian kurban itu jangan dimakan semua dagingnya ya. Kalau mau dimakan sendiri namanya bukan kurban, namanya konsumsi pribadi ya. Nah, pendistribusian daging kurban sebaiknya merupakan daging mentah. Jadi kalau kurban ini sebaiknya dagingnya jangan dimasak dulu mentah. Sudah pernah merasakan daging kurban kan? Sudah? Alhamdulillah. Atas sudah pernah kurban? Belum? Ya semoga segera ya. Ya cari uang dulu. Karena hak menerima daging tersebut akan dimasak atau dijual kembali. Jadi daging kurban itu sebetulnya boleh dijual lagi, boleh. Nah boleh juga dimasak ya, terserah yang menerima itu mau diapain. Jadi ketika kita membeli itu dagingnya dalam keadaan mentah. Selanjutnya hikmah berkurban. Yang pertama, menambah cintanya kepada
Subhanahu wa taala. Tadi kan pengertian kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi hikmahnya salah satunya itu menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu akan menambah keimanannya kepada Allah. Dengan berkurban berarti seseorang telah bersyukur kepada Allah. Nah, kalau kita berkurban, kan orang berkurban itu berarti hartanya sudah lebih ya, sudah lebih dari nisab. Nah, jadi hikmahnya itu membuat kita bersyukur, bisa memberi orang lain yang nggak pernah makan daging bisa makan daging gitu. Dan dengan berkorban juga berarti seseorang telah berbakti kepada orang lain di mana tolong menolong, kasih mengasihi, dan solidaritas dan toleransi. Nah, memang di dalam Islam itu tidak ada permusuhan ya. Kita aja kalau masak nih terus aromanya kecium ke tetangga, kita kan disunahkan ya untuk memberi sebagian makanannya kepada tetangga gitu. Jangan pelit-pelit. Itu untuk menyambung silaturahmi. Baik, sampai sini ada pertanyaan terkait kurban? Kalau sudah paham, karena kan semua udah pada baca buku semua ya. Sudah paham? Kok ini kayaknya pada lemes semua apa nggak sarapan? Pada ngantuk? Aku begadang ya malam. Kan puasa Bu. Puasa. Arif juga puasa. Begadang dulu. Begadang. Ya kalau begadangnya untuk aku bekan gak apa-apa ya. Belajar, Masya Allah. Oke, selanjutnya karena tentang kurban sudah paham, Ibu lanjut ke tentang. Nah, sebelum kita lanjut, perhatikan gambar berikut. Biar habis lagi. Ibu kasih kamu 1 menit, nanti Ibu tanya. Gambarnya tentang apa? Ada bayi, ada kambing, ada ibu, ada ayah. Sudah? Ya, siapa yang mau menjelaskan maksud gambar itu apa? Ayo, Ibu tunjuk ya. Mustika. Itu baiknya pada lahir, terus bayi kan titipan. Ya. Nah, itu tuh berarti dia itu masih dalam apa bahasanya kayak gadaian kayak gitu. Nah, untuk kayak mengambil hak miliknya itu dengan cara akikah, yaitu dengan disembelih hewan ternak. Nah, jadi maksud gambar ini adalah kalau kan ada adik bayi, ada ayah yang sedang mikir itu dalam pikirannya keluarnya kambing ya. Berarti setelah dia lahir ini harus ditebus dengan cara diakikah. Selanjutnya apa itu akikah? Akikah adalah menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Nah, yang pada hari itu pula anak tersebut dikasih nama dan rambutnya dipotong. Hanya sebagian ya, kalau botak juga boleh. Selanjutnya adalah tentang akikah. Coba baca. Yang baca, ada yang baca? Arif. Baca. Boleh. Kullu lamin rotina bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma fihi wa yukraku raqsuhu. Jadi artinya setiap anak yang terlahir di dunia ini, di muka bumi ini adalah dia tergadai. Hakikatnya maksudnya tergadai itu, jadi kita tuh belum seutuhnya milik orang tua kita. Nah, bagaimana cara menebusnya? Yaitu dengan diakikah ya. Pada hari ke-7, hari ke-14, ke-21 atau semampunya. Kalau orang tua kalian belum mampu nih mengakikah kalian pada hari ke-7, 14, 21 belum mampu, ya berarti sekarang ini kalian punya uang sendiri. Terus kalau mau akikah itu boleh, tapi uangnya dikasih ke orang tua kalian. Jangan mentang-mentang kalian yang punya uangnya, lalu kalian langsung akikah gitu, enggak. Tapi dikasih ke orang tua, nanti orang tua kalian yang mengakikahkan kalian. Dan jika anak itu belum diakikahi, maka dia itu masih belum jelas masih
masih awal-awal itu sebenarnya masih milik Allah atau milik orang tuanya gitu ya. Jadi sekarang tanya sama orang tua kalian apakah udah diakikah atau belum. Kalau belum ya mudah-mudahan punya rezeki langsung diakikah ya. Selanjutnya hukum akikah. Hukum akikah itu adalah wajib. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hasan Basri dari Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah SAW bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Seperti yang ini bilang tadi ya, jadi anak itu lahir di bumi itu masih digadai dia. Dengan akikah itulah dia ditebus gadaiannya. Dan sunnah muakkad adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Ada yang tahu sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Ya, betul. Selanjutnya syarat-syarat akikah. Itu ada gambar ya. Yang pertama hewan dari jenis kipsi, maksudnya domba putih. Domba putih itu ya seperti kambing, domba, biri-biri. Nah, hewannya ini juga harus sehat, umurnya minimal setengah tahun dan kambing Jawa minimal 1 tahun. Kambing Jawa itu yang hitam ya, yang coklat-coklat itu ya kambing Jawa. Nah, lalu untuk anak laki-laki itu akikahnya 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Dan hewannya tidak sehat atau berpenyakit, jadi yang sehat ya. Mengapa anak laki-laki itu akikahnya 2 ekor kambing? Ada yang tahu mengapa? Nggak tahu. Karena dendanya laki-laki itu lebih besar daripada perempuan. Jadi perempuan itu cuma 1 kambing dan laki-laki itu ya dendanya itu 2 kambing. Jadi ketentuannya sudah seperti itu. Ya, bukan nggak adil ya, tapi memang sudah seperti ketentuannya. Selanjutnya waktu pelaksanaan akikah. Pelaksanaannya adalah disunahkan pada hari yang ke-7 dari kelahiran. Bila tidak bisa pada hari ke-7 maka dilaksanakan pada hari ke-14. Kalau nggak bisa hari ke-14 berarti hari ke-21. Nah, kalau sampai hari ke-21 nggak bisa juga berarti semampunya ya untuk melaksanakan akikah ini. Selanjutnya sunnah yang dilaksanakan saat akikah. Yang pertama berdoa sebelum menyembelih binatang akikah. Doanya Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadaminka wa ilaika akikoh. Sebutin namanya. Contohnya Allahumma hadaminka wa ilaika akikoh al-istiawati. Itu ya, sebut nama anaknya. Nanti kalau udah punya anak yang prakteknya. Nah, artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah binatang ini daripadamu dan kembali kepadamu. Ini akikah oleh Setiawati. Tadi kan sebenarnya. Lalu yang kedua, menyembelih ketika matahari sedang naik. Jadi jangan nyembelihnya sore ya. Gak kelihatan nanti kalau sore kan gelap. Jadi itu pada waktu matahari sedang naik itu sekitar jam 10. Lalu daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum disedekahkan atau dibagikan. Nah, tadi kalau daging kurban itu harus disunahkan yang mentah, tapi kalau akikah itu harus dimasak dahulu. Dan tidak memata-matakan tulang-tulang daripada binatang akikah, hanya mencerai-ceraikan sendi-sendinya. Jadi nggak boleh sampai patah-patah ya, kan kalau kurban itu sampai patah-patah. Nah, kalau akikah ini jangan, karena itu adalah penyambung antara anak dengan Allah. Itu penyambungnya diibaratkan di sendi-sendinya itu. Lalu menyedekahkan daging akikah kepada fakir miskin. Jangan dagingnya itu dimakan sendiri ya, tapi disedekahkan. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan ketika menyambut kelahiran anak. Yang pertama, ketika dia sudah lahir, maka diazankan di telinga sebelah kanan anak yang baru lahir. Ini nanti ya, para calon imam, calon ayah, ya calon ayah ini. Anaknya harus diazanin, jangan pas istrinya yang lahir ditinggal. Jangan ya, takut ditemenin, terus nanti pas udah lahir diazanin anaknya. Lalu membaca iqomah di telinga sebelah kiri, tadi kan azanin sebelah kanan dan iqomah di sebelah kiri. Dan membaca doa di kedua belah telinganya, contohnya membaca soal ikhlas. Doanya ya. Mengusap langit sang anak tersebut dengan benda
benda-benda yang manis seperti buah tamar atau pisang. Kalau langit itu yang di sini, sedangkan yang di dalam mulut dan atasnya itu langit-langit. Nah, situ. Memberi nama anak tersebut dengan nama-nama yang baik pada hari ke-7 kelahirannya. Namanya yang baik ya, artinya baik. Jangan asal namanya. Ya kadang ada sih orang tua yang ngasih nama sesuai harinya, Sabtu, Kamis ya. Gitu ya. Mungkin menurut orang tuanya itu bagus artinya, tapi kan kita sudah belajar tentang Islam ya, sudah ada lama kan belajarnya. Jadi apalagi udah belajar bahasa Arab, jadi mending namanya bagus. Jangan asal-asal, jangan cuma ya pokoknya yang bagus ya. Selanjutnya mengadakan jamuan dan doa tasyakur atas kelahirannya. Jadi biasanya kalau di ada Jawa itu ini ya pasaran. Ya, pasaran namanya ibu. Tempat ibu itu namanya pasaran. Kalau tempat kalian apa namanya? Guntingan Bu. Puputan. Iya, puputan juga sama. Puputan juga ya. Jadi sebenarnya tradisi yang sudah mengakar di Indonesia itu ada kaitannya dengan sunnah-sunnah ya. Jadi nggak semuanya itu bid'ah, enggak ya. Selanjutnya mencukur rambut sang anak tersebut selepas menyembelih akikah untuknya. Jadi mencukur rambutnya itu nggak harus botak, dicukur rambut sawannya aja tidak apa-apa, ya hanya untuk syarat. Dan memberi sedekah seberat rambut sang anak yang dicukur itu atau uang yang sama nilai dengan perak tersebut. Jadi seandainya beratnya rambutnya itu 1 ons. Nah, kira-kira segitulah ya minimalnya memberi sedekahnya. Tapi nggak mungkin lah ya, masa puputan masih cuma 1 ons. Pelit banget ya, itu terlalu hemat. Selanjutnya hikmah akikah. Yang pertama, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah karena telah mengaruniakan sang anak. Nah, jadi ada kan orang tua yang bertahun-tahun nikah, dia belum punya anak. Nah, dengan adanya akikah ini membuat kita tuh lagi-lagi bersyukur bahwa ya anak itu rezeki ya, jadi harus disyukuri dengan cara diakikah. Selanjutnya untuk mengistiharkan kepada masyarakat umum tentang anugerah yang dikaruniakan oleh Allah. Jadi kalau akikah itu kan selain untuk menyambung silaturahmi, untuk rasa syukur, kita juga masih tahu nih ke orang-orang, oh bahwa Fatur udah punya anak, anaknya ini, Alis udah punya anak, anaknya ini gitu ya. Jadi orang lain nggak tiba-tiba udah gede anaknya siapa, perasaan bayinya nggak pernah tahu gitu kan. Nah selanjutnya untuk memuliakan kehidupan anak dengan perkara-perkara kebaikan. Jadi ya hikmahnya kita salah satunya memuliakan anaknya dan menerapkan hubungan silaturahmi antara ahli-ahli masyarakat dengan keluarga yang dikaumini anak, melahirkan rasa kegembiraan karena mendapat zuriat yang menepati sunnah Rasulullah SAW. Nah sampai sini paham apa itu akikah dan lain sebagainya? Paham? Paham ya, kan pinter-pinter semua. Lanjut. Nah, antara kurban dan akikah itu ada persamaan dan perbedaan. Yang pertama kita akan membahas tentang persamaan. Persamaannya itu yang pertama, kurban dan akikah adalah aktivitas menyembelih atau memotong hewan yang dilakukan untuk mengikuti tuntunan agama Islam dengan meraih ridho Allah. Jadi kurban sama akikah itu sama-sama menyembelih hewan ya. Dan yang kedua, memiliki ketentuan atau syarat yang sama berkaitan dengan hewan yang akan disembelih. Tadi syaratnya hewannya harus sehat, gak boleh pincang ya. Dan hukum kurban dan akikah pada dasarnya sama-sama wajib ya. Ada yang mewajibkan dan ada pula sebagian yang menganggapnya sunnah. Tapi kalau kita mampu untuk menang keduanya, ya kita laksanakan kedua-duanya. Lalu orang yang menyelenggarakan kurban dan akikah diperbolehkan menikmati sedikit daging dari hewan yang disembelih. Jangan semua ya. Kalau semua itu namanya tamak ya. Nggak bagi-bagi ke yang lain. Kita kan mereka kan sedekah ya kurban ini sama akikah. Dan selanjutnya daging dan kulit hewan yang disembelih tidak boleh dijual. Nah itu harus dijadikan upah bagi penjaganya. Jadi daging sama kulit. Biasanya kan kalau kulit sapi itu dibuat ini ya, beduk. Nah, jadi jangan dijual. Selanjutnya perbedaan kurban dan akikah. Yang pertama waktunya. Tadi kalau kurban itu waktunya kapan? Setelah Idul Adha sampai hari Hari Tasyrik. Lalu kalau akikah itu kapan? akikah itu setelah
7 hari setelah dan boleh kapan saja ya, sampai mengalami masa balik sebelum anak itu balik diakikah. Tapi kalau memang orang tuanya benar-benar nggak mampu dan mampunya itu ketika anaknya sudah berkarir dan itu dari uang anaknya, itu nggak apa-apa. Yang penting anaknya ditebus dulu. Lalu kurban adalah ibadah yang digelar ketika hari raya Idul Adha, sedangkan akikah itu diselenggarakan berkaitan dengan kelahiran buah hati. Ya. Dan daging kurban dibagikan kepada penerima ketika masih mentah, kalau akikah itu ketika sudah dimasak. Dan kurban juga bisa dilakukan setiap tahun bagi yang berkecukupan, sedangkan akikah hanya dilakukan sekali saja seumur hidup. Menang-menang kali ya tiap tahun akikah itu salah ya, salah itu. Dan selanjutnya akikah dilaksanakan dengan ketentuan 2 ekor untuk bayi laki-laki dan 1 ekor untuk bayi perempuan. Selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham? Paham Bu. Paham. Kalau gitu ibu yang tanya ya. Siap, ibu yang tanya. Siap ya. Ibu akan bertanya kepada saudara Anda. Atur. Iya Bu. Coba jelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. Tata cara pelaksanaannya Bu. Iya, gedein suaranya. Untuk kurban itu dilaksanakan pada setelah sholat Idul Adha Iya. sampai terakhir itu tanggal 13 Zulhijjah. Jadi 10 setelah sholat Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Terus akikah dilaksanakan pada 7 hari setelah kelahiran sang buah hati, bisa 14 hari, 21 hari, atau jika tidak mampu bisa dilakukan kapan saja semampunya. Betul sekali ya. Lalu selanjutnya, ibu ingin bertanya kepada apa ya? Mustika, coba praktikkan bagaimana cara pelaksanaan kurban dan akikah. Pakai itu yang apa? Pakai benda tajam, Iya. membaca basmalah, terus hewannya digulingkan, nggak dulu itu, apa jangan sampai putus lehernya. Iya. Terus digulingkan terus dihadapkan ke kiblat, dan terus habis itu dagingnya Dibagi ke siapa? ke kalau yang kurban itu ke fakir miskin, ke kerabat, tetangga, dan untuk diri sendiri juga boleh. Kalau yang akikah itu ke orang-orang sekitar itu dengan dimasak matang. Betul ya, betul sekali. Selanjutnya, coba Arif, tolong jelaskan apa saja hikmah kurban dan akikah. Hikmah kurban ya Bu. Iya, apa? Kurban sama akikah hikmahnya apa? Kalau kurban Hmm. itu sebagai akikah Bu ya. Ya, coba apa akikah nih? Akikah dulu Bu ya. Ya, akikah gimana akikah hikmahnya? Sebagai rasa syukur, karena telah diberi anak. Ya, bersyukur. Kemudian kalau kurban itu sebagai bentuk syukur kita ya, karena telah diberi mungkin harta yang berlebih, Ya, terus biar kita tuh merasa biar terhindar dari sifat-sifat buruk misalnya, ya, betul. tidak mudah bersyukur gitu kan ya. Ya. Kurang lebih begitu Bu. Kurban itu membuat kita lebih dekat sama Allah nggak? Iya Bu. Ya, lebih dekat dengan Allah ya. Oke, selanjutnya terakhir nih, pertanyaan terakhir. Coba sebutkan dalil tentang kurban, please. Al-Qasas ayat 1 dan 2. Coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar
Washolli rabbika wanhar. Sudah kamu ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai dan alhamdulillah kalian semua setelah ibu tanya alhamdulillah paham semua ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah untuk kita semua. Amin. Jangan lupa sampai sini materinya jangan dibuang saja. Pokoknya materinya harus dijaga selama-lamanya sampai kalian nanti mengalami kurban dan akikah sendiri. Ya, maksudnya mengakikahkan anak kalian nanti. Karena tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan hari ini. Baik, kepada ketua kelas dipersilakan untuk menutup pembelajaran ini. Bersalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sudah selesai. Demikianlah pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, pola makan yang sehat, hidup yang sehat ya. Karena pandemi ini belum berlalu ya. Dan ibu mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi tadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Ibu mohon maaf kalau ibu mohon ampun. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.